Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Niko Pratomo, NPM 18230088 dari kelas 4C PJKR. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Pemandu Bakat. Yang pertama, analisiskan materi berdasarkan kelompok masing-masing meliputi kajian teori pada masing-masing submateri. Kebetulan saya mendapat materi identifikasi kriteria calon atlet. Prestasi tinggi dalam olahraga memerlukan calon atlet dengan profil biologi khusus, kemampuan biometrik menonjol, dan ciri-ciri fisiologik yang kuat. Pada dekade terakhir, ilmu latihan telah melangkah ke depan secara impresif, dan ini merupakan dukungan penting bagi perkembangan atlet. Perkembangan dramatik lainnya juga telah dilakukan berkaitan dengan kuantitas dan kualitas latihan. Walaupun demikian, jika partisipan yang terlibat dalam aktivitas olahraga memiliki hambatan biologik atau mempunyai kekurangan dalam hal kemampuan yang dipersyaratkan cabang olahraga tertentu, maka kekurangan awal dalam hal kemampuan alami ini sulit ditanggulangi meskipun cara atlet melakukan latihan dengan jumlah latihan berlebih. Oleh karena itu, identifikasi calon atlet merupakan suatu yang vital dalam pencapaian prestasi olahraga. Sebagai langkah selanjutnya, di bawah ini dikemukakan beberapa kriteria utama dalam melakukan identifikasi atlet. 1. Kesehatan. Kesehatan merupakan suatu yang mutlak bagi setiap orang yang akan berpartisipasi dalam latihan olahraga. Oleh karena itu, calon atlet sebelum diterima dalam suatu perkumpulan harus melalui pengujian medik. Dokter perlu memberi rekomendasi dan pelatih sebaiknya memilih calon atlet yang memiliki kesehatan sempurna. Selama pengujian, ahli medik dan ahli penguji di bidang jasmani seharusnya mengobservasi status calon atlet. Apakah atlet mempunyai malfungsi secara fisik maupun organik, dan selanjutnya memberi rekomendasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, kualitas biometrik. Kualitas biometrik atau ukuran antropometrik calon atlet merupakan aset penting bagi beberapa cabang olahraga. Oleh karenanya, kualitas biometrik ini harus dipertimbangkan di antara banyak kriteria utama dalam identifikasi calon atlet. Tinggi dan berat badan ataupun panjang anggota badan kerap kali berperan dominan dalam cabang-cabang olahraga tertentu. Meskipun terjadi pada tahap awal identifikasi calon atlet, beberapa cabang olahraga yang dilakukan pada umur 4-6 tahun seperti senam dan renang, seperti dibimbing bersama para ahli, akan mengalami kesulitan memprediksi dinamika pertumbuhan dan perkembangan calon atlet pada usia muda. Oleh karena itu, pada fase pertama identifikasi perkembangan jasmani calon atlet harus menampakkan keharmonisannya. Yang ketiga, hereditas. Hereditas kerap kali memainkan peran penting dalam latihan. Anak-anak cenderung mewarisi karakteristik biologik dan psikologik orang tuanya. Meskipun melalui pendidikan, latihan, dan pengkondisian sosial, kualitas yang diwariskan mungkin hanya sedikit mengalami perubahan. Sampai saat ini, para ahli belum memperoleh kesamaan pandang tentang peran hereditas terhadap latihan. Rashid menyatakan bahwa hereditas merupakan suatu yang penting, tetapi tidak mutlak berperan dalam latihan. Sementara Clisaurus dan kawan-kawan mempertimbangkan perkembangan kapabilitas fungsional pada akhirnya akan dibatasi oleh potensi genetik seseorang. Dan Bompa sebagai salah satu pakar teori latihan menyatakan secara tidak langsung bahwa sistem dan fungsi ditentukan secara genetik. Selanjutnya, fasilitas dan iklim olahraga. Fasilitas dan iklim olahraga dapat berperan sebagai pembatas berbagai olahraga berbagai calon atlet terpilih. Oleh karena itu, jika kondisi alam atau fasilitas yang tersedia kurang memenuhi persyaratan, maka bisa jadi atlet yang dikategorikan kurang berbakat dapat berlatih dengan hasil yang lebih baik dibandingkan berpotensi. Tentunya kondisi ini bukan yang diharapkan para ahli teori latihan, karena bagaimanapun kinerja optimal sulit diperoleh calon atlet tidak berpotensi. Selanjutnya, tersedianya para ahli. Tersedianya para ahli atau pelatih yang berpengetahuan dalam bidang identifikasi dan pengujian juga menjadi hal yang membatasi proses pemilihan calon atlet. Dengan
menggunakan metode ilmiah yang canggih, kemungkinan menemukan calon atlet superior menjadi lebih tinggi. Universitas atau institusi keolahragaan yang mempunyai peralatan, fasilitas, pengujian para ahli yang berkualitas dapat dimanfaatkan untuk kepentingan seleksi calon atlet dan memonitor program latihan yang dilakukan calon atlet. Seorang pelatih tidak dapat menanggulangi permasalahan prestasi olahraga seorang diri. Jika menginginkan peningkatan latihan yang signifikan, maka kerjasama antara para ahli latihan, ilmuwan olahraga, dan para pelatih menjadi hal yang sangat vital. Selanjutnya soal nomor 2, prestasi olahraga negara Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara-negara lain yang dapat dilihat pada perhelatan Olimpiade atau bahkan tingkat Asia dalam perhelatan Asian Games 2012 di mana Indonesia menjadi tuan rumah dan menempatkan diri di peringkat 4. Prestasi yang diraih Indonesia hanya melalui cabang olahraga tertentu. Analisis fenomena yang terjadi melalui deskripsi tersebut ditinjau dari sudut pandang pemaduan bakat yang berada di daerah lain. Yang pertama, profesi atlet tidak atraktif bagi anak bangsa. Yang kedua, olahraga tidak terbangun secara terintegrasi dengan pendidikan. Yang ketiga, minimnya dana untuk pembiayaan olahraga. Yang keempat, belum optimalnya berbagai pihak, terutama pihak swasta, dalam pembinaan olahraga. Yang kelima, sarana prasarana olahraga minim. Yang keenam, strategi peran dan prioritas pemerintah. Adapun dari sudut pandang dari pemandu bakat, yang pertama ada kurangnya sekolah khusus atlet sehingga atlet bingung untuk memilih bakat atau minat yang cocok untuk prestasi dirinya. Yang kedua, sulit berkembangnya untuk meraih prestasi puncak karena kurangnya arahan yang tepat dari pelatih. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari pemerintah, atlet yang bagus daerah tidak mampu mengikuti kejuaraan nasional. Yang keempat, kurangnya penyeleksian dan pembinaan atlet yang tepat. Seperti atlet lagi dipilih ketika sudah dewasa, seharusnya dilakukan ketika atlet masih berusia remaja. Yang ketiga, soal nomor 3, jika saudara sebagai pelatih, bagaimanakah cara Anda memotivasi seorang atlet yang sedang mengalami tidak percaya diri saat bertanding? Jelaskan. Kita harus dapat meyakinkan diri sendiri, yaitu sikap positif seseorang tentang dirinya bahwa ia mengerti sungguh-sungguh apa yang akan dilakukan. Optimisme, yaitu sikap yang seseorang yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal, takdiri, harapan, dan kemampuan. Yang ketiga, objektif, yaitu sikap seseorang yang memandang permasalahan ataupun segala sesuatu sesuai objek kebenaran dan yang semestinya, bukan menurut kebenaran dirinya sendiri. Yang keempat, bertanggung jawab, yaitu kesediaan seseorang menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya. Rasional dan realistis, yaitu kemampuan seseorang dalam menganalisis suatu masalah dengan menggunakan pemikiran yang dapat diterima oleh akal sesuai dengan kebutuhan. Soal nomor 4, untuk mendapat calon atlet yang kelak diharapkan dapat mencapai prestasi yang tinggi, diperlukan beberapa upaya dan tahapan. Analisiskan tahapan dan upaya yang dapat dilakukan serta hal apa saja yang dihadapi pada proses pembangunan bakat. Dalam melaksanakan pembangunan bakat dapat ditempuh langkah-langkah berikut. A. Melakukan analisis lengkap dari fisik dan mental sesuai karakteristik cabang olahraga. B. Melakukan seleksi pemandu khusus dengan menggunakan instrumen dari cabang olahraga yang bersangkutan. C. Melakukan seleksi berbagai karakteristik antropometrik dan kemampuan fisik serta disesuaikan dengan tahapan perkembangan fisik. D. Mengevaluasi berdasarkan data komprehensif dengan memperhatikan setiap anak terhadap olahraga di dalam dan luar sekolah. Lanjut ke soal nomor 5. Dalam proses latihan atau dalam fase latihan, sebutkan dan jelaskan fase dalam latihan, ujian akhir semester, pemandu bakat, dan kepelatihan sekolah. Tahap pertama, dalam banyak hal dimulai pada masa pubertas 3-10 tahun. Tahap ini dominasi oleh pemeriksa kesehatan, perkembangan fisik secara umum dan dimaksudkan untuk mendeteksi adanya kelainan atau tubuh atau penyakit. Tahap kedua, tahap ini dilakukan selama dan sebelum pubertas. Fase ini mewakili fase seleksi calon atlet paling penting. Biasanya pada fase ini juga digunakan oleh para remaja yang telah siap untuk
mencari pengalaman dan latihan olahraga yang terorganisir. Tahap ketiga, utamanya memperhatikan kandidat tim nasional. Harus dilakukan dengan teliti, dapat dipercaya dan sangat berhubungan dengan spesifikasi yang sesuai kebutuhan olahraga. Di antara faktor utama, seseorang harus diperiksa kesehatan, adaptasi psikologik untuk latihan, dan bersaing kemampuan untuk mengatasi stres. Yang paling pentingnya potensi untuk mengembangkan performa yang lebih tinggi. Itu tadi jawaban dari soal UAS madu bakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.